Ini adalah video lanjutan soal penata layanan operasional sebelumnya. Silahkan catat jawaban yang benar dan yang salah dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sekarang kita mulai menjawab soalnya. Soal nomor 1. Seorang penata layanan operasional sedang mempersiapkan pemeliharaan rutin untuk server produksi yang tidak boleh mengalami downtime panjang. Pemeliharaan ini melibatkan upgrade hardware yang memerlukan restart. Apa solusi terbaik untuk meminimalkan downtime selama proses pemeliharaan? A. Melakukan upgrade hardware di jam kerja agar lebih mudah diakses. B. Mengumumkan downtime kepada semua pengguna tanpa memberikan solusi cadangan. C. Menggunakan server mirror untuk mengambil alih sementara waktu. D. Menunda upgrade sampai akhir tahun agar dampaknya lebih kecil. E. Menambah kapasitas server agar upgrade tidak diperlukan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menggunakan server mirror untuk mengambil alih sementara waktu. Jawaban C. Karena, dengan server mirror, layanan tetap berjalan selama pemeliharaan berlangsung. Soal nomor 2. Seorang penata layanan operasional bertanggung jawab atas keamanan jaringan perusahaan. Dia menemukan bahwa ada upaya intrusi dari luar jaringan yang mencoba menembus firewall. Apa langkah proaktif yang harus diambil untuk mencegah serangan seperti ini? A. Memasang antivirus di semua komputer perusahaan. B. Menggunakan password yang kuat untuk semua pengguna. C. Menerapkan sistem deteksi intrusi atau IDS di jaringan. D. Mematikan koneksi internet selama jam kerja. E. Mengganti perangkat firewall yang digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menerapkan sistem deteksi intrusi atau IDS di jaringan. Jawaban C. Karena IDS dapat membantu mendeteksi dan mencegah upaya intrusi sebelum serangan berhasil. Soal nomor 3. Penata layanan operasional di sebuah organisasi kesehatan menemukan bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data pasien seringkali mengalami overload pada jam sibuk. Data pasien harus selalu dapat diakses dengan cepat dan aman. Solusi apa yang paling tepat untuk memastikan kecepatan akses dan keamanan data secara bersamaan? A. Meningkatkan spesifikasi hardware server. B. Menggunakan database terdistribusi untuk menyebarkan beban. C. Menerapkan enkripsi pada seluruh data pasien. D. Menambah bandwidth jaringan untuk meningkatkan kecepatan akses. E. Menyediakan backup server sebagai cadangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan database terdistribusi untuk menyebarkan beban. Jawaban B. Karena database terdistribusi dapat memastikan bahwa beban tidak hanya terpusat pada satu server, sehingga mempercepat akses dan meningkatkan keandalan. Soal nomor 4. Dalam sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor finansial, seorang penata layanan operasional dihadapkan pada kebutuhan untuk memenuhi regulasi yang mengharuskan data sensitif disimpan secara terinskripsi. Apa metode enkripsi yang paling sesuai untuk memastikan keamanan data dalam sistem database perusahaan? A. Enkripsi AES 128, B. Enkripsi DES, C. Enkripsi RSA, D. Enkripsi MD5, E. Enkripsi Blowfish. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Enkripsi AES 128. Jawaban A. Karena AES atau Advanced Encryption Standard adalah standar enkripsi yang banyak digunakan dan diakui secara luas untuk keamanan data. Soal nomor 5. Seorang penata layanan operasional baru-baru ini menemukan bahwa salah satu aplikasi penting perusahaan sering mengalami crash setelah mendapatkan pembaruan terbaru. Setelah memeriksa log, ditemukan bahwa crash terjadi karena pembaruan tidak kompatibel dengan versi sistem operasi saat ini. Apa yang harus dilakukan penata layanan untuk mencegah masalah seperti ini di masa depan? A. Mengabaikan pembaharuan aplikasi hingga kompatibilitas diperbaiki. B. Mengganti sistem operasi dengan versi yang kompatibel. C. Menguji pembaruan di lingkungan terpisah sebelum menerapkannya di sistem produksi. D. Menginstal kembali aplikasi untuk memperbaiki masalah. E. Menunda semua pembaruan sampai aplikasi diperbaiki oleh vendor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menguji pembaruan di lingkungan terpisah sebelum menerapkannya di sistem produksi. Jawaban C. Karena langkah yang tepat adalah menguji pembaruan di lingkungan terpisah sebelum menerapkannya di sistem produksi. Lingkungan pengujian memungkinkan penata layanan untuk memastikan bahwa pembaruan tidak menyebabkan masalah pada sistem produksi.
Soal nomor 6. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, seorang penata layanan operasional memutuskan untuk menerapkan sistem manajemen audit otomatis. Namun, setelah beberapa bulan ia menyadari bahwa audit otomatis tersebut sering melewatkan beberapa aspek penting dalam proses manual. Apa langkah yang sebaiknya diambil untuk memastikan audit yang komprehensif tanpa kehilangan efisiensi? A. Menggabungkan audit otomatis dengan audit manual secara periodik. B. Menambah lebih banyak parameter dalam sistem audit otomatis. C. Mengalihdayakan proses audit ke pihak ketiga yang berpengalaman. D. Menonaktifkan beberapa fungsi audit otomatis untuk meningkatkan akurasi. E. Mengganti sistem audit otomatis dengan yang lebih canggih. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggabungkan audit otomatis dengan audit manual secara periodik. Jawaban A. Karena pendekatan hybrid ini memastikan bahwa aspek-aspek penting yang mungkin terlewat oleh sistem otomatis dapat ditangani oleh audit manual, sementara proses otomatis tetap menjaga efisiensi. Soal nomor 7. Dalam upaya meningkatkan keamanan jaringan, seorang penata layanan operasional memutuskan untuk menerapkan segmentasi jaringan. Namun, setelah implementasi terjadi penurunan performa aplikasi internal yang sering mengakses berbagai segmen jaringan. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini tanpa mengorbankan keamanan? A. Mengembalikan konfirmasi jaringan ke kondisi sebelum segmentasi. B. Meningkatkan kapasitas bandwidth jaringan secara keseluruhan. C. Melakukan optimasi konfigurasi untuk memastikan aliran data yang efisien. D. Menambahkan firewall tambahan di setiap segmen jaringan. E. Mengurangi jumlah segmen jaringan yang diimplementasikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan optimasi konfigurasi untuk memastikan aliran data yang efisien. Jawaban C. Karena langkah terbaik adalah melakukan optimasi konfigurasi segmentasi jaringan meningkatkan keamanan dengan memisahkan lalu lintas. Namun konfigurasi yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan performa. Soal nomor 8. Seorang penata layanan operasional di perusahaan teknologi harus memastikan bahwa seluruh perangkat lunak yang digunakan oleh karyawan selalu diperbaharui secara otomatis. Namun, ia menemukan bahwa beberapa pembaruan perangkat lunak penting tidak berjalan karena batasan bandwidth. Apa tindakan yang harus diambil untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? A. Meningkatkan bandwidth yang dialokasikan untuk pembaruan perangkat lunak. B. Menjadwalkan pembaruan perangkat lunak di luar jam kerja. C. Mengurangi jumlah perangkat lunak yang diperbarui secara otomatis. D. Memberikan prioritas pada pembaruan perangkat lunak yang paling penting. E. Menghubungi penyedia layanan internet untuk meningkatkan kecepatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menjadwalkan pembaruan perangkat lunak di luar jam kerja. Jawaban B. Karena dengan menjadwalkan pembaruan pada waktu yang tidak sibuk, penggunaan bandwidth selama jam kerja dapat diminimalkan, memastikan bahwa pembaruan berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas operasional. Soal nomor 9. Seorang penata layanan operasional menemukan bahwa dalam beberapa minggu terakhir sistem penjadwalan tugas otomatis sering gagal menjalankan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Setelah menyelidiki, ditemukan bahwa tugas tersebut tidak berjalan karena tumpang tindih dengan proses lainnya yang lebih panjang. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah masalah ini terulang? A. Memperbaiki konfigurasi sistem penjadwalan agar tidak terjadi konflik. B. Menjalankan tugas secara manual ketika gagal. C. Menambah kapasitas sistem agar bisa menjalankan semua tugas bersamaan. D. Mengubah waktu penjadwalan tugas agar tidak bertabrakan. E. Menghubungi vendor perangkat lunak untuk meningkatkan performa sistem. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memperbaiki konfigurasi sistem penjadwalan agar tidak terjadi konflik. Jawaban A. Karena agar tidak terjadi konflik antara tugas yang dijadwalkan. Soal nomor 10. Seorang penata layanan operasional bertanggung jawab memastikan bahwa proses backup data berjalan dengan baik. Setelah pengecekan rutin, ia menemukan bahwa backup otomatis yang dilakukan seminggu terakhir sering gagal, yang menyebabkan risiko kehilangan data penting. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Memeriksa kapasitas penyimpanan backup untuk memastikan cukup ruang. B. Menjalankan ulang semua proses backup secara manual. C. Mengganti sistem backup dengan perangkat lunak baru. D. Menghubungi vendor penyedia layanan backup untuk meminta dukungan teknis.
Memberikan pelatihan tambahan kepada staf yang bertanggung jawab atas backup. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa kapasitas penyimpanan backup untuk memastikan cukup ruang. Jawaban A. Karena, untuk memastikan cukup ruang kekurangan ruang penyimpanan sering menjadi penyebab utama kegagalan backup. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.